Alhamdulillahilladzi hadana wa nama alaina ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ay ta'atin yaqa'u wa yajib fa'lam annal a'mala inda ba'dil ulama'i salah satu aksamin. Maka jika engkau bertanya fama maudhi'ul ikhlas, maka bermula apa itu tempatnya ikhlas, dan pada apa saja taat terjadi ia dan wajib ianya ikhlas. Fa'lam, maka ketahui olehmu bahwa sungguh amal di sisi sebahagian ulama itu 3 pembahagian. Jadi ikhlas kali ada puiliket. Yang pertama na ikhlas beramal, yang kedua na ikhlas mencari pahala. Ikhlas beramal yaitu menjadikan amal sebagai perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas mencari pahala, kita yang lakukan taat dan kebaikan mengharap manfaat wa ta'ala akhirat. Mesti ada terjadi datanya patah tempat di ikhlas dan pat yang wajib berterjadi ikhlas. Pertama sekali dijawab bahwa di sisi sebahagian ulama sufi amalnya dibagi macam kismon yaka'u fihil ikhlasani, satu pembahagian terjadi padanya oleh 2 ikhlas jami'an sekalian, wahwal ibadatul zahiratul asliyah, dan dianya amal itu ibadah yang lahir yang dibangsakan kepada asal. Pembahagian yang pertama na amal yang amal tersebut sekaligus terjadi 2 buah ikhlas, yaitu ikhlas beramal, menjadikan amal tersebut sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua mencari manfaatnya di hari akhirat. Amalnya yaitu ibadat yang dikerjakan oleh anggota yang lahir yang sifatnya adalah asal pokok. Lagi contoh sembahyang, puasa, zakat, haji, atra-atra yang wajib-wajib. Nyan ba amalnya nyainan bandua boh kemungkinan terjadi. Pertama kita sembahyang, yaitu terjadikan sembahyangnya sebagai sebab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, kita yang sudah sembahyangnya karena mengharapkan manfaat wa ta'ala akhirat. Wa qismun la yaka'u fihi syai'un minhuma, dan satu pembahagian tidak terjadi padanya oleh sesuatu daripada keduanya 2 buah ikhlas. Pembahagian yang kedua na amal yang hana terjadi sapu pina. Ikhlas beramal hana, ikhlas mencari pahala pun hana. Wa huwal ibadatul batinatul asliyah, dan dianya itu adalah ibadat yang batin yang dibangsakan kepada asal. Ibadat yang batin yaitu ibadat yang dilakukan oleh anggota batin. Ibadat yaitu buat liati gitu. Alian yang sifatnya yaitu asal pokok. Contoh lagi beriman, tawakal, tafwid. Yang iman adalah amal yang dilakukan oleh hati itu. Alian yang pokok.
nyaninan hana terjadi pun ikhlas beramal dan ikhlas mencari pahala. Karena imannya adalah dasar, ya. Kan amal yang lahir, kan perbuatan yang terlakukan untuk mendekatkan diri. Jadi yang perbuatan untuk mendekatkan diri, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anggota lahir, nyainan kemungkinan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan kemungkinan ke wa qismun yakau fi ikhlasu talabil ajri duna ikhlasil amal, dan satu pembahagian terjadi padanya oleh ikhlas mencari pahala ketiadaan ikhlas beramal. Pembahagian yang kelima perbuatan katanya yang mungkin pada perbuatannya terjadi ikhlas mencari pahala, tapi ikhlas beramal hanainan yang tah wahwal mubahatul ma'khuzatul lil udah, dan bermula dianya itu segala perbuatan yang mubah yang dijadikan untuk persiapan. Buat mubah tapi terjadikan buat yang mubahnya untuk persiapan katanya beribadat. Kayak contoh pajubu, ya. Yang pajubu kan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. JBI ya. Kan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi bila tapajuh bunyan untuk persiapan katanya ke ibadat, nyan bak pajuh bunyan akan mendapatkan pahala, bak jib'ianyan akan mendapatkan pahala. Maka inan yang mungkin terjadi yaitu terjadikan pajuh bu katanya untuk persiapan ibadat, sebagai sebab untuk mendapatkan manfaat wataur akhirat. Jadi bak buat mubah, buat yang hotel tapi buat hana fala, hotel tertinggai hana dosa. Nyan buat-buatnya yang terjadikan sebagai persiapan ibadat, nyan inan yang mungkin terjadi ikhlas mencari pahala. Artinya terlakukan perbuatan mubah tersebut supaya mendapatkan manfaat, terharapkan manfaat wate uro akhirat. Yang kenyan macam nah yang terjadi bandua boh ikhlas, nah yang hana terjadi mengsaboh, yaitu amal-amal yang batin, dan yang kelih hanya terjadi saboh ikhlas, yaitu mencari pahala. Berkatalah Syekhuna rahimahullah, sesungguhnya tiap-tiap amal yang mungkin ianya seseorang akan berpaling kepada selain Allah Ta'ala daripada segala ibadat yang sifatnya asal, itu terjadi padanya oleh ikhlas beramal. Ya, nekul Syekhuna Abu Bakar Al-Warak, ubina perbuatan yang mungkin berpaling perbuatannya kepada selain Allah, nyaninan terjadi ikhlas beramal. Nabut yang boleh jadi tapi buat-buatnya karena Allah, boleh jadi karena Allah. Ibadat-ibadat yang mungkin mekerlinggih kepada selain Allah, yang tetap terjadi ikhlas beramal. Artinya perbuatan tersebut boleh dikasat untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fal ibadatul batinatu aksaruha yakau fiha ikhlasul amal. Ya, menurut Syekhuna Abu Bakar Al-Warak, maka bermula segala ibadat yang batin itu kebanyakannya terjadi padanya oleh ikhlas beramal. Ya, ibadah-ibadah pubuk liati, ya,
Yang kebanyakan jih terjadi pada jih yaitu ikhlas beramal. Terjadikan ibadatnya untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Yang menurut Abu Bakar Al-Waraq. Wa ma ikhlasu talabil ajri qala masyayikhul karamiyah la yaqau fil ibadatil batiniyah id la yattali'u 'alaiha ahadun illallah subhanahu famtana'a fiha dawa'ir riya fala yuhtaj ila ikhlasi talabil ajri. Dan adapun ikhlas mencari pahala, berkatalah para masyayikhul kiram, tidak terjadi pada ibadat yang batin karena tidak mengetahui itu hanya ibadat yang batin oleh seseorang selain daripada Allah Ta'ala, maka tertegah padanya oleh seruan-seruan riya. Kebanyakan pendapat masyayikh, para syekh-syekh sufi, bahwa ikhlas mencari pahalanya hanya terjadi bagi ibadat yang dilakukan oleh hati. Kita lakukan ibadat, hati kita yang melakukan ibadat semata-mata untuk bermanfaat akhirat. Nya hanya terjadi bahkan sebab ibadat ia ibu boleh hatinya hanya mungkin itu pulih gop. Hana mungkin didupu legok yang tupu atau Allah Ta'ala. Maka karena hana mungkin ditupu legok, ibadatnya sunyilah daripada seruan-seruan riya. Hana sebab-sebab riya ini. Karena harap ipuja oleh orang, hana hidupu ibadat yang dia buatnya. Atau mati dia. Itu orang tengah kedua mesti gekasat kebaikan, tengah keduanya gemuzikir. Hana mungkin hidup oleh orang. Wate hana mungkin hidup oleh orang sama dengan baik ibadatnya hana mungkin terjadi sebab riya. Falam yuhtaj ila ikhlasi talabil ajri, maka tidak dibutuhkan kepada ikhlas tuntut mencari pahala. Hana perle, hana berhajat kita kepada ikhlas mencari pahala. Pakan hana berhajat, memang hana mengkerleng pulain, hana mungkin terjadi riya. Jadi ibadat ia pebuk liati, yang lebih selamat daripada ibadat ia pebuk li anggota tubuh. Sebab ibadat ia pebuk li anggota tubuh, dan yang lahi nampak itu boleh gop. Walaupun katanya watai tak buat-buatnya kadang-kadang hana kasat tapu, tapi hati dudau boleh jadi senang katanya gara-gara buat katanya ipu jauh lego. Buat batin amal hati yang tupu atau Allah. Wa kana syekhuna rahimahullah, dan adalah syekhuna Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala berkata, ya, idza aradal abdul mutakarribu minallahi bil ibadatil batinah naf'ad dunya fahuwa aidan riya. Apabila bermaksud oleh hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadat yang batin akan puai maksud akan manfaat dunia, maka bermula dianya itu riya pula. Mesti ada gede orang getakarrub. Nah orang getakarrub berputar dengan Allah Ta'ala dengan ibadat hati. Tapi gemaksudnya manfaat dunia. Yang pernah oleh Abu Bakar Al-Waraq, yang riya hati. Ibadat batin yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi maksud manfaat dunia yang juga itamang di dalam riya. Qultu ana wala yamudu idzan ayyaqa fi katsirin minal ibadatil batinati al-ikhlasani. Qultu lungkeun nekeun li al-Ghazali
dan tidak jauh ketika itu oleh bahwa terjadi pada kebanyakan daripada ibadat batin oleh dua buah ikhlas. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, pada kebanyakan ibadat ia pubut liati itu yang kemungkinan besar akan terjadi dua buah ikhlas. Ikhlas beramal dan ikhlas mencari pahala. Wirid ati itu atau zikir ati itu terjadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan sekaligus kita cari manfaat wate ura akhirat. Wa kadzalika nawafil, dan demikian lagi segala perbuatan sunat. Yajibu fihal ikhlasani jami'an inda syuru', yang wajib padanya segala perbuatan sunat oleh dua buah ikhlas sekaligus ketika masuk. Jadi ibadat yang lahir dan kebanyakan ibadat batin nyan inan tempat terjadi ikhlas, dan buat sunat nyan wajib guna dua buah ikhlas wate kita tata meng di dalam buat sunatnya. Kita mulai nyan tak kasat bahwa buat sunat yang dia buatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk mendapatkan manfaat ura akhirat. Wa amal mubahatul ma'khuzatu lil udah fa inama yaqau fiha ikhlasu talabil ajri duna ikhlasil amal. Dan adapun perbuatan yang mubah yang dijadikan untuk persiapan ibadat, maka hanya saja terjadi padanya perbuatan mubah oleh ikhlas mencari pahala, tidak ikhlas beramal. Id hiya la tasluhu an takuna bi nafsih qurbatan bal hiya uddatun alal qurbah. Karena dianya perbuatan yang mubah itu tidak pantas bahwa ada ia dengan sendirinya itu perbuatan mendekatkan diri, akan tetapi dianya itu adalah persiapan di atas qurbah. Buat yang mubah yang nak terjadi inan to manfaat ura akhirat. Ikhlas mencari pahala, ikhlas beramal nainan hana pakar. Karena buat yang mubahnya kan buat qurbah, kan buat mendekatkan diri kepada Allah. Tempat dah sajikan ke ibadat yang buat mubahnya. Paju bu kita JPI atau segala macam lain, yang kan ke ibadat. Paling-paling tak jadikan buat yang mubahnya adalah persiapan untuk qurbah, persiapan untuk ibadat. Maka yang mungkin buat yang mubahnya yaitu tak harap manfaat ura akhirat. Adapun mengharap kedekatan dengan Allah Ta'ala ya mungkin sebab diri perbuatannya kan buat ibadat. Wate tak buat mubah na buat sunat. Yang buat yang sunatnya ibadat. Tak paju bu. Tarah jarau. Tak paju bu ngan jarau nun. Tak baca bismillah. Tak baca doa. Yang kena telah sunat-sunat mendu. Yang namanya sunatnya ibadat. Yang mubah nanti yang kepajuh pertama bu lam babah kita tahu pertama bu lam perutnya hukum ji mubah. Cuman wate tak pertama bunya nata baca bismillah yang sunat. Tak pajuh bu menjerau nun yang sunat. Yang namanya sunat yang bahagian daripada ibadat. Nyo mak tuji pu diri pajuh bu kan. Diri pajuh bunya putra hukum mubah. Tak pajuh bunyan pijit ahana pijit. Jadi kan ibadat ji. Paling-paling pegat ke persiapan ibadat.
Jajaknya kunjung jamnya di barang benar ya. Udah baju kauri yang diundang. Ya. Menerima undangan. Ya. Menerima undangannya na padu-padu macam hukum. Na yang wajib, na sunat, na yang haram. Yang menyulit haji sunat. Alia haram pina. Yang takkan rata-rata hukum terimongnya sunat. Nyati sunatnya sunat terimongnya syarat. Pajan menerima undangan itu sunat. Kalian menerima undangan yang haram. Haram tak kenal. Yang pun tu syarat-syarat terus. Ya. Menanti yang wajib. Mamanya menerimanya sunat salah satu ji menau hana terjadi maksiat pada tempatnya. Aliyah hana dibedakan antara sebahagian undangan dengan sebahagian yang lain. Nya hukum ji sunat. Monya khusus ke undangan kanduri maulid. Monya memandang katanya bahawa tak penuhi undangannya bahagian daripada takdim maulid Nabi nyen ka tamahlau sangat dituntut untuk tak penuhi. Pertama mesti undangan pribadi tak penuhi pribadi watai tak penuhi tanyanya na kegembiraan bagian. Pertama memenuhi undangan, yang kedua memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin, yang kedua tanya tak penuhi undangan tak kasan tu tak takdim maulid Nabi. Yang kapuakeun ka mengganda-ganda menyembah maulid. Lama mesti orang ke pegak kauri ke takdim kauri takdim ke paule perayaan paule. Nia para undangannya hana kejak hana hasil siatnya. Saya ada pegak kauri tak betul biar idang melasah masjid untuk tak perayaan oleh Nabi. Ubena urun undang hana kejak am terapi. Kahana terjadi itu. Sama dengan katanya dia ke sebab katanya yang memenuhi undangannya adalah sebab atau sarana untuk takdim itu. Kira? Mengaman. Ria. Dapat kasih kemanfaat dunia. Baca bismillah hukum ji sunat. Dasar sunat tak buat merempak fala tak tinggal hana dosa. Hati tak buat sunatnya ria. Tak ada fala. Jadi dasar roji dari segala ibadatnya berpahala. Kemudian pahalanya kurang kadang atau gadah sama sekali terhapus. Terhapusnya karena terjadi penyakit-penyakit ibadat. Salah satu yaitu riya. Ya benar. Jadi bateria yang terjadi yang ke hana makbul, hana makbul ibadah itu.
Wate hana makbul yang maksud hana makbul itu hana fahala. Ka. Fa in qulta hadza mawdi'uhuma fabayyin lana waqtahuma minal amal. Maka jika engkau berkata ini adalah tempat keduanya ikhlas, dua buah ikhlas, maka nyatakan olehmu waktu keduanya daripada beramal. Pajan ikhlasnya. Ya. Fa'lam anna ikhlasal amal ma'al fi'li yukarinuhu la mahalata wa la yatakharu anhu. Maka ketahui olehmu bahawa sungguh ikhlas beramal beserta perbuatan itu menyertai ia akan dianya perbuatan, tidak boleh tidak dan tidak tertakhir ia daripadanya. Ikhlas beramalnya menyertai dengan perbuatan. Sebab mana ikhlas beramal tak jadikan amal katanya untuk tawang Allah, tapi buat mangat tawang Allah. Nyan berarti ikhlasnya menyertai dengan buat, menyertai dengan ibadat. Hana tertakhi, hana telat. Wa ma ikhlasu talabil ajri farubbama yatakharu anhu. Dan adapun ikhlas mencari pahala terkadang-kadang tertakhi ia daripadanya perbuatan. Beramal untuk mencari pahala, nyan ikhlasnya kadang-kadang naik telat terjadi. Makna ji awal tapu buat amal dudo terjadi ikhlas. Ati tapu buat amal kadang-kadang nak kata tapu atau tak kasat ke pulain. Ati li amal ka baru ke puakeun ikhlas. Boleh jadi menyebab mencari pahala. Wa inda ba'dil ulama ya'tabiruna fihi waqtal faraq minal amal. Dan di sisi sebagian ulama mengiktibar oleh mereka itu padanya akan waktu selesai daripada beramal. Nah, sebagian ulama gukalan ikhlasnya atih beramal. Ka selesai kitanya daripada ibadat nyaninan gukalan ikhlas atau hana. Hana kekalan bak mulai kan bak tamang lain ibadat dan juga hana kekalan di dalam ibadat. Ya kekalan pajan watelhu. Fa iza faraga ala ikhlasin aw riya'in faqadin qadal amru. Maka apabila selesai ianya amal dia tiha ikhlas atau riya, maka sungguh berlalulah urusan. Selesai amal ikhlas ya kake ikhlas. Selesai amalnya riya kake riya. Ya hana cara lain. Ya. Urang watai kita meng dalam amal yang menurut kebahagiaan ulama. Watai kita meng dalam amal ikhlas, watai riya, nya riya yang berlaku. Watai kita meng dalam amal riya, atikal ikhlas, nya ikhlas ya kira. Ya. Munya watai amal riya, nya hana cara li pu ikhlas. Munya watai amal ikhlas, nya hana cara lain tu untuk terjadi riya. Wala yumkinuhu istidrakuhu ba'du, dah hana mungkin oleh mendapatkan kembali sesudah itu. Nya hana dapat ubah-ubah li. Ya, untuk urang kebetulan watel hiya kepubuh ibadatnya ka mengharapkan bak makhluk. Duda katalah je kepegat ke ikhlas lah manjit li. Ya, menantit terbalik ji. Yang pendapat sebahagian ulama. Wa inda ghairina min masyayikhil karamiyah malam yanalil manfaatil matlubah birya yumkinuhu iqamatul ikhlas fi dzalikal amal. Dan di sisi lain kita ke Imam Al-Ghazali daripada masyayikhul kiram, selama tidak mendapat manfaat yang dituntutkan dengan riya, mungkin menegakkan ikhlas pada demikian amal.
Ya, nah sebahagian para masyayikh berah selama manfaat yang tak harapkan dengan ria golom terjadi nya mentang jiat tak pedang ikhlas tak buat ikutnya mengai puja oleh orang ya kahek tak preh ni puja duduk hana jadi li pubu ibadat kena puja karena Allah juga deh ya nya berarti ikhlas dari duduk tapi menyata pubu ibadat karena puja oleh orang kai puja nya hana mungkin li terjadikan kepada ikhlas. Jadi selama golom truk ya golom truk tuntutan dengan sebab ria ya nyan mungkin tapua ibadat katanya amal katanya nyan ke ikhlas menyekatru atra yang tak harapkan daripada ibadat nyan berarti hanjili tak kembalikan kepada ikhlas. Jun ya nyan menyata lintasan hati nyan galong hukum yang bawa dia ya jangan matuji kan sekadar terlintas lah mati itu tidak kasat menyata terlintas mempuakan tiga lalu mana kemudian takoh nyah lah upu yang kan ria mubayang ke ria tapi langsung takoh dia nya atai tiak lebih lah te menyatai kuti atranyan nyan baru ria faida nalal matluba fakat fata maka apabila dicapai yang seseorang akan yang dituntutkan maka sungguh luput ia menyakatru atau yang maksud yang kahnali ikhlas ya kata taharap dipuja oleh orang kai puja oleh orang nya dapat dapat le ke ikhlas. Qala ba'dul ulama innal faridata yumkinu iqamatul ikhlas fiha ilal maut. Berkata sebahagian ulama sesungguhnya yang difardukan itu mungkinlah menegakkan ikhlas padanya yang difardukan hingga mati. Ya, sebagian ulama menyibadahnya ibadat perle yang selama kalau mati itu manteng mungkin tak jadikan amal perlehan puakan ke ikhlas khusus tapi bak ibadat perle nyo pegat lele pendapat meno ngak na pilihan mak dia yang paling aula mulai tamang dalam ibadat sampai selesai bertetap ya, karena mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan karena mengharap pahala ya. Memang Hanafi menan agak telhah sebabnya pendapat telhah kekira ikhlasnya ati datamang dia hana mungkin ikhlas itu mesti telhah itu mungkin tak ada pendapatnya terjadikan ibadat kita yang semata-mata karena Allah monya yang perle ya yang selama kalau mati itu jid tak kembalikan kepada ikhlas wa man nawafilu fala sabila idza ila dzalik dan adapun perbuatan sunat maka hana jalan kepada demikian monya amai-amai sunatnya hana hanjut hana mungkin tak tegakkan ikhlas hingga mati dia. Pat beda aja. Wal farqu qala wal farqu bainahuma anna Allah Ta'ala adkhala al-'abda fil fariidah fa ma'mulun minhu tafaddul wa taysir fiha. Dan bermula perbedaan antara keduanya perle dan sunat bahawa sungguh Allah Ta'ala neputamang akan hamba di dalam buat perle maka diharapkan daripadanya Allah Ta'ala akan karunia dan akan kemudahan padanya perle dan adapun sunat maka hamba iputamang akan dirinya dalam buat sunat dan memberatkan diri ia akannya sunat beda aja mana buat wajib atau yang wajib oleh Allah sama dengan Allah putamang kita yang dalam buat wajibnya menyebut sunat nyan draw kita yang tak tamang draw tu artinya hana tak puput hana pupu awak Allah menyebab buat sunat
Wate kata pubut nyan sama dengan gini kata beratkan diri kata lawan draw tu untuk tak pubut sunat. Sama dengan puan draw katanya tak pertamang draw dalam perbuatan sunat. Munya perbuatan wajib Allah Taala pertamang tanya dalam wajib. Ya, wate Allah yang tukang pertamang tanya dalam buat wajib, maka diharapkan kemudahan daripada Allah. Karunia dan kemudahan. Termasuk kemudahan jid tak kembalikan perbuatan wajibnya kepada ikhlas selama belum mati itu. Ya, nyainan beda aja. Fatuliba bihaqi ma takallafa. Maka dituntutkan akan dianya hamba dengan hak barang yang memberatkan diri ya. Karena dia tak berat draw untuk tak buat tunat, nyan bagi dia dituntut bahwa perbuatan yang sunatnya berbutoi-butoi ya, ikhlas karena Allah. Nyan ban. Qultu ana wa fil masalati faidatun, ulungkeun pada masalah sanyelikeun itu na faedah. Dianya faedah bahwa sungguh orang yang telah terdahulu daripadanya ria atau tinggal ikhlas pada beramal, maka mungkin oleh mendapatkan kembali dan oleh menghubung kembali di atas salah satu pendapat-pendapat yang telah kami sebutkan sebelum itu. Ya, faedah keperah yang taknya mana pada buah pendapat tentang ikhlas li Imam Al-Ghazali. Ya, tujuan jih kepu. Na ya urang kadang-kadang awai ria ya. Na ya urang hana ikhlas watai beramal nyan berdasarkan pendapat-pendapat ikut ya, na cara untuk dijadikan ya, ke ikhlas mamnya pendapat macam dah kan kake hana cara ya, na ibadah katanya yang watai mulai ria ya, hana cara li untuk tak kembalikan kepada ikhlas. Dan bermula maksud daripada menakal mazhab manusia pada ini yang haluh-haluh itu tupu katanya sekarang dengan dit orang yang beramal dan dit orang yang gemar pada menempuh ini jalan dan mendekatkan diri dan menghampirkan di atas muqtadi dalam beribadah. Pu maksud lo giame pendapat-pendapat yang berbeda katanya. Ilmu-ilmu yang haluh katanya. Nyan maksud ji berapa? Karena gedanya kata depu yang kena Imam Al-Ghazali bahwa orang beramalnya di alian orang yang gemar bak beramalnya pun di orang yang gemar pada suluk jalan menuju akhirat di alian termasuk maksud yaitu untuk getakrib di atas muqtadi, geputo pemahaman di atas orang-orang yang baru baru di dalam beribadat. Fa ilam yajid li illatihi dawaan fi hadzal qauli wajadahu fil akhar. Maka jika tidak memperdapat ia bagi penyakitnya akan ubat pada ini pendapat, niscaya memperdapat ia akan ubat pada pendapat yang lain. Menyatakan ada pendapatnya yang sakit katanya hanangan dapat ubat. Kakak dah cakap pendapat je idih na ubat. Nyan maksud gume pendapat-pendapat yang berbeda. Li ikhtilafil amrat wal aghrad, karena berbeda-beda penyakit, berbeda-beda maksud. Wa ilalil a'mal wa afatiha, dan penyakit-penyakit amal. Fa faham rasyidan insyaallah taala, maka pahami olehmu hal keadaan kau itu yang benar insyaallah taala jika kehendak oleh Allah taala. Jadi seluruh amal ibadat nyainan dua kemungkinan ikhlas beramal yaitu terjadikan amal untuk putodro kepada Allah taala. Dan yang kedua ikhlas mencari pahala, yaitu katanya beramal untuk mendapatkan manfaat wate akhirat. Nyan dua macam kasatnya benar
butingan tu watai kitanya tak buat ibadat atau buat kebaikan. Berangkapu yang tak buat benarian untuk putawadu kepada Allah dan untuk mencari pahala. Bina ibadat tak kafat mentang untuk putawadu kepada Allah Taala lebih good atau putawadu kepada Allah Taala punya bermanfaat untuk akhirat punya gitu. Buat yang mubah menyatakan untuk persiapan kepada ibadat, maka buat yang mubahnya akan jid ke ibadat. Maka inan yang mungkin terjadi yaitu tak lakukan perbuatan yang mubahnya sebagai persiapan ibadat supaya bermanfaat ke urau akhirat. Bekna kata yang lain. Bek karena makhluk, bek karena manfaat ino lam dunia. Ati tak kata manfaat urau akhirat, manfaat dunia na gerawai. Nanti lagi kita baca surah Al-Waqi'ah, bek tak kata kemudah rezeki mudah gerawai ti. Urang kagak baca, mesti baca surah Al-Waqi'ah. Hana kata yang mudah rezeki, asal kagak mula damah rezeki mudah kerawai. Atra yang janji yang kata buat, kau pun baca surah Al-Waqi'ah, keibadat. Man akan baca surah-surah lain dah, galak suratnya, betul kan? Kata mula damah, kaitan mengetanya dalam kategori barang siapa yang mula damah dengan surat Al-Waqi'ah maka diberikan kemudahan rezeki. Ada anak kata katanya nah. Kadang-kadang dia kata untuk anak. Yang anak tialak dekana. Yang tialak dekana. Yang kan kai mana. Gimana? Cuma nanti kuliah ni baca surah Waqi'ah, sama rezeki mudah rezeki. Berarti kamu mudah mungkin. Ya. Sebenarnya ni lagi endung awam mungkin. Ya. Balang itu. Tanya mutulis rezeki lam azali thiuro thare. Kemudian tamlah damah baca surah Al-Waqi'ah, bukan tamah rezeki. Munya merempok thiuro duare, kamu nyalahi ngata lam azali. Pertama rezekinya nilai pun pengertian luah. Jadi rezekinya kan hanya harta. Putra fit ilmu termasuk rezeki. Kedamaian jiwanya rezeki. Jadi hanya terkhusus bahata menyebab surah kita nyanyi rezekinya kan hanya peng dan beri. Tapi ilmunya rezeki. Anu yang saleh rizqun karim ke dalam Al-Quran. Anu katanya mesti saleh nyen rizqun karim, rezeki yang sangat mulia. Rezeki jadi boleh jadi itanya mutulih harta ini mutulih takdir rezeki itanya penajuh itanya kam kadar thiuro thare. Kita baca surat Al-Waqi'ah kita mah rezeki yang lain yang kan berinya. Kan? Atau boleh jadi bila rezeki kita yang muta'li waktu ada bubut atra yang muta'li kagak terjadi mu'ala'li. Jadi yang paling penting kita pahami ini rezekinya kan hanya bak harta, dan yang kedua bumupum getat bahwa tilkun kayanya kan lu harta.
Nyan dua macam nyan bumpu memannya. Ya. Rezeki kan hanya harta. Ya, termasuk kedamaian dalam rumah tangga. Ya. Lain kaya kan makna ji lư harta. Ya. Nah, orang yang hana harta tapi yang kaya, jiwa gaman, merasa sip, hana gabu, hana luhala, kaya ya. Sehat, hana sakit-sakit, rezeki bebas siga mentang sakit, langsung han sip ber. Hana gebi sakit, nya rezeki sih. Ya? Itu yang pendapatan yang siuro sehari sama 20 ke. Menyeruhnya mengap-ngap oleh tu, tak cok pengen gedam tak belobat. Kahan sibri atau han tengket. Ya, hana gebi sakit, nya rezeki ya. Ya. Menanti damai dalam rumah tangga. Tempat ini mati karunya pi. Hanayum ti dunia sajan tu. Muh kom-kom. Tapi rontok karu kah nayu macam kom-komnya ni. Jadi damainya lebih hebat daripada mengkilau-kilau mu. Mana ni. Jadi rezeki kan hanya harta. Kekayaan orang yang kaya bukan berarti orang yang banyak harta. Orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dan tidak banyak keperluannya. Nyan kaya ke. Kajinya. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji wal ma'ad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.